Pembalap muda asal Spanyol itu akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan Valentino Rossi. Dilansir dari Crash.net, Pedro Acosta akan memboyong semua krunya dari Red Bull Gas-Gas Tech3 Racing. Memboyong satu kru ke tim baru bukan hanya dilakukan Pedro Acosta. Langkah ini sudah dilakukan jauh lebih dulu oleh Valentino Rossi. Ia hengkang dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004, lalu pindah ke Ducati pada tahun 2011. Kru yang identik ikut dengan Valentino Rossi adalah kru chiefnya Jeremy Parkes. Lalu ahli telemetri Matteo Flamini yang ikut bersama Valentino Rossi sampai ia pensiun di 2021. Jadi pada MotoGP 2025 nanti Pedro Acosta masih akan bekerja sama dengan Paul Trevatan yang menjadi kepala mekaniknya. Lalu kru yang kini bersama Jack Miller akan dipindahkan ke Red Bull Gas-Gas Tech3 Racing. Namun belum diketahui siapa pembalapnya untuk musim depan. Seperti diketahui, bursa transfer MotoGP geger belakangan ini setelah Jorge Martin akan berseragam Aprilia dan Marc Marquez dipastikan membalap untuk Ducati Lenovo pada musim depan. Martin yang dikatakan sebagai pewaris alami tempat di tim pabrikan Ducati justru tersingkir oleh Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dipastikan akan berduet dengan Francesco Bagnaia mulai musim depan. Menurut Simon Cravar, mantan pembalap GP500, keputusan Ducati untuk mendepak Martin adalah kesalahan yang besar. Dia berasumsi Jorge Martin akan menyimpan dendam dan akan membalaskannya kepada Ducati di musim depan. Lebih lanjut, Cravar mengatakan bergabungnya Martin dengan Aprilia bisa menjadi petaka untuk Ducati. Dia diprediksi Aprilia akan menjadi penantang gelar utama MotoGP 2025. Menurutnya, Aprilia tidak hanya akan membuat motor yang mudah dikendarai ridernya, namun bos Aprilia Massimo Rivola tentunya akan lebih banyak melakukan pengembangan yang lebih baik. Hal ini sudah terlihat mulai tahun 2019 saat Aprilia menjadi tim pabrikan. Setiap tahun sejak itu mengalami kemajuan besar. Setelah Ducati Lenovo Team membuat kejutan menaikkan kontrak 2 tahun dengan Marc Marquez sebagai tandem baru Francesco Bagnaia, tim pabrikan MotoGP lainnya mulai bergerak mencari pembalap baru untuk musim 2025. Satu di antaranya ialah Aprilia. Kehilangan Alex Espargaro yang pensiun ditambal dengan kedatangan Jorge Martin. GM89 menandatangani kontrak 2 tahun dengan Aprilia setelah diacuhkan pabrikan Ducati. Namun faktanya, kedatangan Martin disinyalir menimbulkan ketegangan di garasi Aprilia. Maverick Viñales yang saat ini berstatus sebagai orang nomor 2 setelah Alex Espargaro kurang sreg dengan kedatangan Jorge Martin. Aprilia menyadari bahwa mereka tidak mengkoordinasikan dengan Viñales lebih dulu soal transfer Martinator. Hal ini yang endingnya membuat pembalap berpaspor Spanyol itu kurang tertarik menambah kontrak di Aprilia yang akan berakhir setelah MotoGP 2024 rampung. Dalam laporan Motosan, Maverick Viñales memiliki opsi bergabung ke dua tim, entah itu KTM atau Repsol Honda. Repsol Honda tertarik untuk memboyong Top Gun mengingat Joan Mir tak menunjukkan minat untuk bertahan di pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak itu. Maverick Viñales bisa saja tergoda bergabung ke Honda, mengingat tawaran gaji tinggi merupakan godaan tersendiri bagi sang pembalap. Namun dalam analisis Motosan, Maverick Viñales lebih condong ke KTM. Presentasi kepindahan sang rider mencapai 80%. Hanya saja Viñales tak akan menembus skuad pabrikan KTM yang sudah fix menduetkan Pedro Acosta dan Brad Binder. Artinya, Maverick Viñales akan membalap bagi tim gas-gas KTM Tech3, yang secara spesifikasi motor mendapatkan alokasi yang sama dengan kuda besi pembalap pabrikan. Jika terrealisasi, Maverick Viñales akan bertandem dengan Enea Bastianini yang disebut tinggal menunggu waktu diumumkan sebagai pembalap anyarnya. Di sisi lain, Aprilia yang sadar akan kehilangan Maverick Viñales mencoba mencari pembalap baru. Idealisme pabrikan Walla adalah motor Italia diciptakan untuk pembalap Italia pula. Hanya saja, CEO Aprilia Massimo Rivola akan melihat lebih dahulu bagaimana performa satu pembalap dari Trackhouse. Rider yang dimaksud tak lain adalah Miguel Oliveira. Kompatriot Cristiano Ronaldo ini secara performa kurang meyakinkan dibanding teammate-nya Raul Fernandez.
Raul Fernandez yang membalap bagi tim satelit Aprilia, Trackhouse duduk di posisi 12 klasemen MotoGP 2024 per modal 32 poin. Dia unggul 1 poin dari Miguel Oliveira yang berada di urutan ke-14. Selain rekan senegara CR7 itu, Aprilia juga berpeluang untuk menggait Marco Bezzecchi yang merupakan rider asal Italia. Musim depan, Marquez akan menggantikan Enea Bastianini. Memiliki kontrak 2 musim, ia akan bertandem dengan Bagnaia. Keduanya akan jadi dua tertangguh di grid karena mengawinkan 11 gelar dunia. Atas alasan ini, banyak pihak mencemaskan harmoni di tim itu. Selain itu, Marquez akan menjadi tandem terkuat Bagnaia sejak berlaga di MotoGP pada 2019. Sebelumnya, Bagnaia bertandem dengan Jack Miller selama 4 musim, sebelum bertandem dengan Bastianini dalam 2 musim terakhir. Di lain sisi, Lorenzo meyakini Marquez punya beban tersendiri dalam membela Ducati Lenovo Team. Di sana, ia akan mendapatkan motor spek pabrikan terbaru Desmos edisi GP25, sehingga rider berusia 31 tahun itu tak punya alasan untuk tampil buruk. Rossi yang kini sudah pensiun mencatatkan rekor 7 kali juara MotoGP. Sedangkan Marquez mencatatkan gelar juara MotoGP sebanyak 6 kali. Dengan bergabung bersama Ducati selama 2 tahun dinilai bisa memberi peluang Marquez untuk melampaui rekor juara Rossi. Namun Marquez membantah bahwa targetnya di Ducati untuk memenangkan gelar lebih banyak dari Rossi. Melainkan target Marquez adalah untuk terus menikmati membalap di MotoGP dan untuk melanjutkan karirnya di MotoGP. Di sisi lain, Marquez juga membantah pindah ke Ducati demi menghilangkan pesaing kuat bagi Bagnaia dari tim lain. Mengingat bersama Gresini Racing, dia kerap merepotkan pembalap-pembalap terdepan seperti Bagnaia. Hanya saja, kemenangan podium pertama ke-60 di sepanjang karirnya di MotoGP hingga kini masih belum tercapai. Namun Marquez percaya podium juara ke-60 akan tiba di MotoGP musim ini.